Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas semua hal yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 fakta hantu Longga. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan hiburan kepada banyak orang. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia 5 fakta hantu Longga. Nomor 1. Wujud dan bentuknya. Sebagaimana yang telah banyak diceritakan oleh orang-orang, hantu Longga digambarkan sebagai hantu berwujud besar dan tinggi. Tidak diketahui secara pasti seberapa besar dan seberapa tinggi hantu yang satu ini, dikarenakan memang belum ada orang yang mengaku pernah melihat bagian kepala dari hantu ini. Ada yang bilang kalau tinggi hantu ini bisa mencapai 10-15 meter, atau bahkan mungkin lebih tinggi dari itu. Selain itu, ukurannya yang cukup besar tentu membuat siapapun yang melihatnya akan langsung merinding ketakutan dan kemudian berlari meninggalkan hantu tersebut. Sehingga agak sulit rasanya untuk menengok ke atas dan melihat seperti apa wujud bentuk kepalanya. Meskipun begitu, sebagian besar orang yang mengaku pernah melihatnya mengatakan bahwa dia hanya bisa melihat kakinya saja. Banyak yang bilang kalau hantu Longga selain berwujud tinggi besar, juga memiliki badan yang dipenuhi oleh bulu-bulu hitam yang panjang. Selain itu, hampir sama dengan hantu-hantu yang lain, hantu Longga sering menampakkan dirinya pada malam hari. Nomor 2. Gemar menculik anak kecil. Berdasarkan cerita masyarakat zaman dulu, hantu Longga dikabarkan adalah salah satu hantu yang gemar menculik anak kecil. Tidak diketahui secara pasti untuk apa hantu raksasa ini menculik anak kecil. Apakah untuk sekedar menakut-nakuti manusia, ataukah ada niatan lain di balik itu? Meski begitu, menurut kesaksian penduduk sekitar mengatakan bahwa apabila hantu Longga menculik anak kecil, maka anak kecil itu tidak akan dibawa pergi jauh, melainkan hanya diangkat saja badannya oleh si hantu Longga ini, atau dengan kata lain digendong. Dan dikarenakan hantu Longga ini memang memiliki wujud yang teramat besar, maka tak heran kalau warga tak bisa menemukan anak yang hilang, karena mungkin anak itu telah diangkat tinggi-tinggi oleh si hantu Longga ini. Nomor 3. Hantu tertinggi di dunia. Tahukah kalian kalau hantu Longga dapat dikatakan sebagai hantu paling tinggi di dunia, mengalahkan hantu dari luar negeri seperti Slenderman atau makhluk mitologi Bigfoot yang diperkirakan hanya memiliki tinggi sekitar 5 sampai dengan 10 meter saja. Kendati demikian, sekali lagi tidak ada yang mengetahui berapa ukuran dan tinggi hantu mengerikan yang satu ini. Apapun itu, hantu Longga yang biasa juga disebut sebagai Dongga atau Anakia ini bisa dikatakan sebagai salah satu hantu paling tinggi yang ada di dunia. Nomor 4. Mitos bertemu hantu Longga. Masyarakat setempat yang tinggal di Sulawesi Selatan mempercayai bahwa hantu Longga ini termasuk ke dalam hantu yang jahat, sehingga masyarakat biasa menyebutnya dalam istilah setang atau setan. Dikabarkan bahwa sosok hantu bertubuh tinggi besar ini sering mengganggu manusia, khususnya untuk mereka yang memiliki iman yang lemah. Biasanya, seseorang yang telah melihat sosok Longga ini dapat dipastikan tubuhnya akan mengalami rasa sakit, seperti demam, kerasukan, trauma berkepanjangan, dan masih banyak lagi. Maka tak heran kalau hantu Longga ini juga merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti, khususnya oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Nomor 5. Tempat tinggalnya. Hantu Longga dikenal sebagai hantu yang sering mengganggu manusia. Salah satu tempat yang paling sering dikunjungi Longga biasanya adalah di hutan, dan juga di gedung-gedung besar. Tak heran, dulu ada seseorang yang tersesat di dalam hutan dan tak tahu arah jalan pulang. Ketika dia telah lelah berjalan ke sana kemari mencari jalan keluar, dia pun memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar.
Ketika dia hendak menyandarkan badannya ke pohon besar tersebut, alangkah terkejutnya dia melihat pohon tersebut justru bergerak menjauhinya. Belakangan ini, pemuda itu baru menyadari bahwa yang sebenarnya dia sandari itu bukanlah sebuah pohon, melainkan kaki dari hantu longga itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Sebagai kesimpulan, keberadaan hantu memang tidak dapat kita sangkal. Mereka itu memang ada di antara kita, dengan berbagai macam wujud dan bentuk yang mengerikan tentunya. Meskipun begitu, keberadaan sosok hantu semacam longga ini memanglah cukup menakutkan. Olehnya itu, hendaknya kita membentengi diri dengan iman dan doa, agar hantu-hantu semacam longga ini tidak bisa mengganggu kita. Selain itu, kita juga harus menanamkan mindset positif dalam diri kita. Utamanya saat kita akan pergi ke tempat-tempat yang jarang dihuni manusia, seperti hutan dan pegunungan. Dengan menanamkan mindset positif dalam diri kita, maka akan turut serta memberikan kita energi positif dan tentunya kita akan lebih berani lagi. Dan itulah tadi 5 fakta dari hantu longga, hantu tertinggi di dunia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sebagai penutup, jangan lupa untuk like ini video, share Ki juga ini video, dan silahkan berkomentar Ki di bawah. Video apa lagi yang akan kita buat di video berikutnya? Hantu apa lagi yang mau kita bahas? Atau teman-teman mungkin juga mau berbagi cerita mengenai hantu longga ini? Silahkan teman-teman semua tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi di bawah. Oke? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan memasuki sesi baca komentar, yaitu sebuah sesi di mana saya akan membacakan komentar-komentar dari kalian semua yang telah ada di channel ini. Jadi langsung saja kita menuju ke komentar pertama. Dalam video tentang kisah hantu Noni yang kemarin, Koengo berkomentar, kalau mau mendaki, bawa oleh-oleh seperti makanan yang disukai Noni. Gak usah takut, pasti Anda akan dilindungi selama pendakian di Gunung Bawah Karaeng. Soal yang ini saya kurang tahu sih sebenarnya, mungkin saya kurang dalam mencari informasi mengenai hantu Noni ini. Tapi kalau teman-teman merasa ini betul, silakan teman-teman juga komentar di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut ke komentar kedua di video lagu Gaby. Masih ingat dulu ketika di warnet, nyetel lagu ini malam-malam satu warnet pulang semua, dari Unyil Apip. Iya sih, sebenarnya lagu ini nostalgia banget sih sebenarnya. Aduh, terima kasih Unyil Apip, Anda membuat saya bernostalgia kembali ke zaman-zaman dimana kita masih sering main ke warnet. Kemudian komentar terakhir dari Lasmana Musik, yang juga berkomentar di video yang sama, yaitu video lagu Gaby. Dia berkomentar, ini asli lagu Salem, salam dari Malaysia. Lagu Salem, Salem itu maksudnya apa ya? Serem atau salam apa? Ya intinya Lasmana Musik ini dari Malaysia ya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam kembali juga dari Indonesia. Iya memang lagu ini lagu yang lumayan menyeramkan sih sebenarnya. Meskipun mungkin memang ada teknik marketing di balik ini semua, tapi tidak menutup fakta bahwa teknik marketing yang digunakan itu benar-benar sukses memberikan kesan dan image kalau lagu ini menyeramkan teman-teman. Saya sendiri sampai sekarang pun kalau mau muter lagu ini malam-malam, ya itu pikir-pikir 2 kali teman-teman. Jangan sampai tiba-tiba saya ada rasa-rasa tidak enak begitu. Dan itu tadi sesi baca komentar, beberapa komentar yang saya bacakan. Kalau teman-teman yang lain juga ingin dibacakan komentarnya, silakan teman-teman berkomentar di video ini atau video-videoku yang lain. Silakan berkomentar. 3 komentar terbaik akan saya bacakan di video berikutnya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.